Halo, selamat sore buat om-om, tante-tante, dan semua teman-teman Star Generation Angkatan 41 yang ada di Zoom sore hari ini. Saya Darlen Tambahani, senang banget bisa ketemu dan berkumpul lagi sama teman-teman semua. Dan sebentar kita akan menikmati pujian dan penyembahan. Dan yang paling penting tujuan kita untuk mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar oleh Pendeta Samuel Pomo. Nah, walaupun kita hanya lewat Zoom aja, tapi saya harap semoga kita tetap bersuka cita dan semangat dalam mengikuti ibadah kita pada hari ini. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join, boleh langsung memperkenalkan diri, dipersilakan. Mungkin kita akan sebentar aja buat perkenalannya, dan saat ini kita akan segera masuk dalam ibadah kita, dan masih ada mungkin teman-teman yang belum turn on kameranya, boleh langsung dinyalakan. Dan saat ini ibadah kita akan dipimpin oleh Kak Theophilus, dipersilakan. Selamat menyanyikan. Selamat sore. Puji bagi nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan anak-anak hamba Tuhan, Angkatan 41. Salam kenal dari saya, Theophilus Marcelino. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Saya percaya sekalipun kita berada dengan keterbatasan tidak bisa bertatap muka, tapi kita percaya satu kerinduan kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Beri Puji dan Beri Hormat. Datang menyembah, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah Yesus, ku sembah. Mari kita ulang. Dipuji Yesus dan kita berkasa. Segala bangsa akan datang menyembah. Oh, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Di situlah kita memuji dan mengirimkan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya.
satu hatiku memujimu karena selamanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Yang bagi Tuhan di tempat mati, kemuliaan itu di tempat mati. Engkau Raja yang layak dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Amin. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak seluruh bumi Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak Allah yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh dipertemukan kembali. Sekalipun kami tidak bertutup, Tuhan tidak bertatapan dengan muka, tapi kami percaya satu hal yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Kau berkenan bertahta Tuhan di atas setiap pujian kami. Kau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, sekalipun nanti kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila kami percaya Tuhan ketika Allah Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami Tuhan, maka setiap ibadah kami akan menjadi berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami percaya berkat-Mu yang luar biasa tersedia bagi kami Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Selamat sore teman-teman semua. Sebentar kita akan memulai. Kita akan memujikan satu buah pujian, yaitu terpujilah nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Tuhan, satu suara kami akan kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan berperintah untuk selamanya. Mari teman-teman dengan segenap hati sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu bukan selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Dengan putih bebaskan jiwa kami bersorak berketutangan. Engkau Tuhan berjaya, beritahu selamat. Dan beritahu selamat. Haleluya, hanya Tuhan kita yang ajaib, hanya Dia yang layak dipuji. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan raya. Masa lintas selamanya. Yesus Raja Mulia. Mari kita ulangi dari awal lagi dengan segenap hati kita. Kita nyatakan tak terbayang kebesaran, tak terbanding kemuliaan. Kau megahkan segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan rencana Tuhan. Kerajaan atas hanya yang sama-sama kita katakan ajaib Tuhan. Kau sumber kemenangan raya. Kita selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja Mulia. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan raya. Kuasa melintas selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja Mulia. Raja Mulia, mulia, Raja Mulia. Raja Mulia. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bagi nama Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu menyanyikan satu pujian bersama-sama, seperti rusa yang haus. Rusa yang benar-benar rindu aliran sungai berbicara firman Tuhan, yang siap mengaliri di tanah yang kering, di tanah yang penuh air. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, beri
hati kami datang Tuhan. Bagai tanda besar nanti datangnya hujan. Nanti datangnya hujan. Inilah jiwa kami Tuhan. Kami mari dengan segenap hati kita katakan haleluya. Hanya Yesus pribadi hati tiada yang dan kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Firman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, mantap. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bersyukur atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini kami bisa kembali berfellowship. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima renungan firman Tuhan. Berkati dan urapilah hamba-Mu yang sederhana ini untuk bisa berkata-kata dan menjadi berkat bagi peserta persekutuan anak-anak hamba Tuhan SAP 41. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, shalom, salam sehat semuanya. Terima kasih ya untuk pengurus yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan firman di acara yang sungguh sangat luar biasa ini. Ya, saya Pendeta Samuel Pomo, papah dari Pinkster Boanerges ya. Saya lihat anak saya juga ikut ya. Oke, langsung saja ya.
Langsung saja kita akan melihat di Alkitab Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, sebelum saya membicarakan pesan dan aplikasi atau penerapan dari ayat firman Tuhan ini, saya akan mengawalinya dengan memberikan gambaran, ya, gambaran sekilas. Siapakah orang tua kalian? Ya, mungkin saudara dalam hati berkata, om ini gimana sih? Orang tua saya kan jelas pendeta hamba Tuhan. Oke, betul. Tetapi saya coba akan membantu untuk menambahkan yang barangkali itu belum terpikirkan dalam pengertian dan pemahaman di benak kalian, ya. Orang tua kalian itu ya secara sosiologis ya di ruang publik atau di ruang masyarakat umum adalah pendeta dalam artian tokoh agama, ya, pemuka agama Kristen. Dan itu sejajar dengan ya para ustadz yang dipunyai oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Artinya apa, saudara? Bahwa orang tua kalian adalah orang-orang yang dipandang terhormat. Ya, dipandang punya kewibawaan di mata masyarakat yang berdasarkan Pancasila, khususnya ayat yang pertama, sila yang pertama maksud saya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau di ruang internalnya, ya, di ruang jemaat, orang tua kalian itu adalah pendeta, ya, dalam artian pemimpin jemaat, ya, pemimpin jemaat. Orang tua kalian itu memimpin jemaat yang di dalamnya terdiri dari individu-individu yang ditebus oleh darah Kristus. Kemudian tergabung dalam suatu komunitas gereja lokal. Nah, di sana terdapat kemajemukan atau kepelbagaian. Misalnya seperti kemajemukan strata sosial, ya, ada jemaat yang kaya, menengah, sampai sangat sederhana. Kemudian tingkat pendidikan, ya, ada jemaat yang S1, S2, bahkan mungkin S3, ya, sampai kepada jemaat yang lulusan sekolah dasar. Sangat mungkin itu bisa ada. Kemudian kemajemukan dalam profesi, ya, ada jemaat yang profesinya sebagai dokter, guru, tentara, polisi, pedagang, pengusaha, sampai kepada yang berprofesi sebagai ya apa ya, tukang tambal ban, tukang parkir misalnya. Ya, sangat mungkin itu ada di jemaat yang dilayani oleh orang tua kalian. Kemudian juga kepelbagaian, kemajemukan dalam hal suku, ya, ada suku Manado, Ambon, Toraja, Batak, Jawa, Tionghoa, Papua, dan seterusnya. Ya, kami pelayanan di desa, tetapi juga jemaat itu terdiri dari beberapa suku. Ya, ada Manado, ada Ambon, ada Papua, ada Dayak, ya, Batak, dan yang lainnya. Nah, itulah jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin dan yang dilayani oleh orang tua kalian. Kemudian juga orang tua kalian itu, saudara-saudara, itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sederhana, ya, yang tidak mudah.
Di antaranya adalah memimpin jemaat, itu pasti ya. Memimpin ibadah reguler, ibadah mingguan, ibadah tengah minggu. Kemudian memimpin sakramen perjamuan suci, memimpin sakramen baptisan air, memimpin seremonial pemberkatan nikah, memimpin ibadah penyerahan anak, dan yang lain-lain. Kemudian tugas yang harus dilakukan oleh orang tua kalian itu adalah memelihara jemaat. Ya, memelihara jemaat. Membantu jemaat untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Ya, untuk memenuhi tuntutan Tuhan Yesus bahwa manusia itu bukan saja hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang berasal dari perkataan Allah. Kemudian juga ya, dalam hal memelihara jemaat itu orang tua kalian seringkali juga membantu jemaat ya, memenuhi kebutuhan ekonomi bagi jemaat yang kurang mampu. Misalnya ada janda yang miskin atau yatim piatu. Itu biasanya oleh orang tua kalian diperhatikan itu. Ya, kemudian juga membangun dan merawat kesolidan. Ya, merawat ikatan persatuan dalam kebersamaan jemaat. Wah, ini tugas yang tidak mudah juga. Ya, bagaimana supaya jemaat itu bisa dalam kebersamaan, ya, tidak terpecah-pecah, itu tugas dan tanggung jawab pendeta, ya, gembala, seperti orang tua kalian. Kemudian juga melindungi jemaat dari pengaruh ajaran sesat, apalagi zaman internet, zaman era medsos ini banyak sekali, ya. Penglihatan di media sosial, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Nah, seringkali jemaat bertanya kepada Pak Pendeta ini atau Ibu Pendeta. Nah, disinilah tugas dan tanggung jawab ya, Bapak Pendeta bersama dengan istri yang adalah orang tua kalian untuk membawa kembali kepada ajaran yang benar. Kemudian nah, ini yang tugas populer ya, menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kala firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kalian itu firman Tuhan pengajaran. Yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan firman sekaligus juga mendorong kepada pertumbuhan iman dan spiritual. Kadang-kala juga firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kalian itu memperbaiki, firman yang memperbaiki kelakuan. Itu sasarannya adalah untuk pertobatan ya, kepada jemaat tertentu yang masih terikat dalam dosa. Kadang-kala juga firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh orang tua kalian itu menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting yang harus dikerjakan oleh orang tua kalian adalah ya tuntutan mutlak yang dibebankan kepada setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, itu adalah memberikan keteladanan. Ya, memberikan keteladanan. Tidak cukup puas dengan pandai berkhotbah, tetapi juga harus diperkuat dengan keteladanan. Ya, seringkali ada ungkapan mengatakan bahwa keteladanan itu jauh lebih kuat berbicara daripada kata-kata. Ya, keteladanan itu jauh lebih bisa memberikan pengaruh kepada jemaat. Nah, itu yang lakukan selama ini oleh orang tua kalian sebagai hamba Tuhan.
Kemudian saudara masih juga dituntut dalam diri para orang tua kalian. Apa itu? Yaitu karakter atau integritas. Ya, dituntut hamba Tuhan itu punya kejujuran, ketulusan hati, ya, kesetiaan, ketaatan, dapat dipercaya, kuat, tangguh, tidak cengeng, kemudian bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, saudara, itu ya gambaran singkat secara umum yang saya bisa membantu kalian untuk mengerti bahwa itulah yang selama ini ya dilakukan oleh orang tua kalian. Nah, saudara, orang tua kalian yang seperti itu, yang digambarkan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya punya keyakinan, ya pasti dan pasti beliau-beliau ini memberikan asuhan dan didikan yang baik dan benar terhadap kalian sebagai anak-anaknya. Karenanya hasil daripada asuhan dan didikan dari orang tua kalian yang luar biasa itu hari ini menghasilkan ya, anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta yang memiliki kebaikan di dalam dirinya. Ya, yang memiliki kualitas. Karena apa? Karena dididik, diasuh oleh orang tua yang hebat, yang diurapi Tuhan. Orang tua yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dan hari ini sekali lagi menghasilkan pribadi-pribadi, anak-anak seperti kalian ya, menjadi pribadi yang baik. Maka saudara, kita kembali kepada ayat firman Tuhan tadi. Kalau memang kalian hari ini sudah ya, diasuh dan dididik menjadi baik dan akan berproses terus menjadi lebih baik lagi, maka hendaklah kebaikan dirimu itu diketahui oleh semua orang. Jadi kebaikan yang ada pada diri kalian, produk dari didikan orang tua, itu harus kalian perlihatkan kepada semua orang. Ini bukan persoalan pamer, saudara. Tetapi ini sesuatu yang harus keluar dari diri kalian untuk bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kalian. Nah, orang-orang ini saya membagi menjadi 3 wilayah ya. Misalnya di wilayah masyarakat. Kalian yang tinggal di masyarakat perkotaan, perlihatkan kebaikan yang ada pada diri kalian kepada mereka. Ada yang tinggal di kompleks perumahan, ya, perlihatkan kebaikan pribadi, kebaikan hati yang ada pada kalian kepada orang-orang yang ada di masyarakat di situ. Ada juga ya, anak-anak hamba Tuhan yang tinggal di kampung, ya, di pedesaan. Kasih lihat kebaikan dirimu kepada mereka. Ya, supaya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Kemudian yang berikutnya adalah wilayah lingkungan sekolah, kampus, atau tempat kerja. Ya, kasih lihat kepada mereka, teman-temanmu, kepada guru dosen, ya, kepada teman-teman di tempat kerja, kepada atasan, kepada bos, bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang baik. Kalau mereka tahu bahwa kalian adalah anak pendeta, syukur, puji Tuhan. Itu justru semakin menguatkan bahwa asuhan dan didikan orang tua yang adalah hamba Tuhan memang menghasilkan anak-anak yang baik. Kemudian ya, wilayah yang
berikutnya yang terakhir, yaitu wilayah gereja lokal, wilayah jemaat. Nah ini ya. Jadi kasih lihat kepada mereka, ya, kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan dilayani oleh orang tua, bahwa Anda itu sudah berhasil dididik oleh orang tua menjadi anak yang baik. Kasih lihat kepada mereka kebaikanmu. Jangan hanya baik kepada anak-anak jemaat yang kaya, tetapi baik juga kepada anak-anak jemaat yang sederhana, yang miskin. Ya, kita menerapkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat jemaat. Ya, itu yang sebenarnya menjadi peran yang kalian harus lakukan. Nah, saudara, kalau kalian belajar dan terus-menerus bisa melakukan hal ini, ya, memperlihatkan kebaikan yang ada pada kalian, itu bisa berimplikasi begini. Yang pertama, orang tua kalian akan mengalami yang namanya pelayanan yang efektif. Kenapa? Karena jemaat melihat, ya, Bapak Ibu Gembala ini berhasil dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik. Jemaat akan berkata, Bapak Ibu Gembala bukan saja bisa mengajar jemaat, tetapi juga bisa mengajar anak-anaknya. Oh, haleluya. Ya. Karena seringkali, ya, minta maaf ya, kalau ada anak-anak pendeta yang tidak baik, bukan karena kesalahan orang tua, tetapi mungkin karena, ya, mungkin masih dalam masa-masa sedang diproses, ya. Seringkali jemaat berkata, ini Bapak Ibu Gembala bisa ngajar jemaat tetapi nggak bisa mengajar anaknya. Kan kasihan, saudara. Ya, kasihan kalau ada bahasa seperti itu diarahkan kepada orang tua kita. Karena itu kita membantu orang tua kita supaya orang tua kita itu mengalami yang namanya pelayanan yang efektif, ya. Karena dilihat dari keluarga. Kemudian, ya, implikasi yang berikutnya, jika kalian, ya, terpanggil menjadi hamba Tuhan, ya, ada beberapa di antara saudara yang sudah mengambil keputusan jadi hamba Tuhan sekolah Alkitab. Kalau kalian baik, ya, kemudian kebaikan kalian itu dirasakan oleh jemaat, maka ketika saatnya kalian meneruskan pelayanan orang tuamu, kalian mengalami yang namanya kemudahan, diterima oleh jemaat. Ya, diterima oleh jemaat. Kenapa? Karena kalian selama ini sudah menginvestasikan, ya, menabung, ya, kemudian apalagi memperlihatkan kebaikan diri kalian di hadapan jemaat. Bagi yang mungkin tidak terpanggil sebagai hamba Tuhan, nggak masalah. Ya, kebaikan kalian suatu saat akan menuai masa depan yang terbaik juga. Ketika kalian nanti jadi dokter, kalian akan menjadi dokter yang takut akan Tuhan. Ketika kalian ada yang jadi tentara, polisi, kalian akan menjadi, ya, abdi pemerintah, abdi negara yang takut akan Tuhan dan seterusnya. Jadi itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Mari kalian sebagai anak-anak pendeta, kalian sudah dididik menjadi anak yang baik oleh orang tuamu, maka kebaikan itu perlihatkan kepada semua orang. Kemudian di ayat tadi, ya, dikatakan di bagian yang terakhir, Tuhan sudah dekat. Maksudnya adalah mari biarlah kebaikan hati kita, kualitas yang sudah membentuk diri kita, itu terus kita jaga, itu terus kita rawat, bahkan terus kita tingkatkan sebagai modal
untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kebaikan hati kita, kebaikan hatimu terus dijaga sampai kepada saat masa eskatologi itu tiba. Yesus datang kedua kali. Dan kita boleh diperkenan sebagai gereja atau anak-anak yang indah dan mulia di hadapannya. Puji Tuhan, saudara, saya sampai di sini saja yang saya bisa sampaikan, saya tidak perpanjang. Dan kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi setiap anak-anak hamba Tuhan, alumni SAP 41. Biarlah anak-anak ini tetap menuruti apa yang menjadi nasihat dan ajaran orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Ketika mereka jadi baik, maka mereka akan memperlihatkan kebaikan itu kepada banyak orang. Sehingga bukan saja orang tuanya yang mendapatkan manfaat, tetapi juga dirinya, bahkan juga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian saya kembalikan kepada host atau pemandu acara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tadi kita telah mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Semoga apa yang kita dapat bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih banyak buat Om Samuel Pomo, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk sesi kita selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Samuel. Cek 1, 2. Tes 1, 2. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Oke, mantap, Sam. Oke, thank you. Ya, terima kasih banyak buat Om Samuel Pomo atas firman yang sangat luar biasa yang tadi saya sedikit ingin mengulik bahwa Om katakan kita adalah hasil dari didikan orang tua yang hebat, yang diurapi Tuhan, penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter hidup kita. Dan ingat teman-teman, semua dimulai dari keluarga. Untuk menghasilkan anak-anak muda yang luar biasa, untuk menghasilkan anak panah yang hebat, itu dimulai dari keluarga, itu dimulai dari didikan orang tua. Oleh karena itu kita sebagai produk dari orang tua, kita harus perlihatkan, kita harus bisa menjadi suratan terbuka, bisa menjadi contoh pola bagi jemaat yang ada, bagi lingkungan kita, karena kita membawa title sebagai anak pendeta. Dan ini bukanlah suatu, bisa dikatakan bukanlah suatu hal yang buruk atau hal hal yang negatif, tapi justru ini menjadi suatu keuntungan, menjadi suatu kebanggaan diri kita sendiri, karena bukan tanpa sebab kita bisa menjadi anak pendeta, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, dengan title kita sebagai anak hamba Tuhan, kita percaya ada rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk kepada games. Games kali ini simple saja. Simple saja, saya hanya menyediakan 8 soal, namun konsepnya sama seperti biasanya, kita akan rebutan jawab. Jadi dengan cara raise hand, teman-teman bisa raise hand melalui reaction. Di situ ada di HP teman-teman, ada reaction. Ya, seperti Gerald Komaling, dia langsung raise hand. Itu. Thank you, brother. Oke, raise hand. Nah, pertanyaannya ini adalah seputar Alkitab. Namun saya memberikan pertanyaan dan teman-teman harus menyambungkan atau mengisi apa yang Samuel tidak sebutkan ayatnya. Contohnya saya menyebutkan satu ayat, tapi hanya sepenggal ayat. Ayat yang saya tidak sebutkan, kata-kata yang tadi saya tidak sebutkan, maka teman-teman harus isi. Contohnya, titik-titik-titik adalah permulaan pengetahuan. Titik-titik-titiknya itu apa, guys? Nah, teman-teman nanti tinggal kasih tahu saja. Jadi semuanya nanti pasti tahu lah. Ayatnya ini simple kok, nggak sulit-sulit ya. Saya nggak menuliskan silsilah Tuhan Yesus kok di sini, tenang aja. Oke.
Sama-sama ya. Oke, siap ya. Oke. Tolong saya sama minta tolong Darlen bisa nanti tulis skornya ya, berapa ya, siapa-siapa yang sudah menulis. Tunggu sebentar ya. Oke, maaf teman-teman, laptop saya habis baterai. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Singa dan ular tedung akan titik. Kak Yunis, kenapa Kak Yunis lagi? Akan kau langkahi. Langkahi? Yes, betul. 1 poin untuk Kak Yunis. Ya, langkah ya. Langkah yang sangat cepat, Kak. Oke. Mereka yang hidup dalam daging, titik, berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam... Kenzo, silakan unmute. Tidak. Kurang tepat. Kurang tepat. Ada lagi teman-teman? Valda, Kak Valda. Silakan, Kak. Tidak mungkin. Yes, betul. Tidak mungkin. 1 poin untuk Kak Valda. Selanjutnya. Tuhan, titik, aku tidak takut. Kak Yunis. Tuhan adalah gembalaku. No, salah. Selanjutnya. Tuhan, titik, aku tidak takut. Oke, siapa cepat dia dapat, saya akan kasih clue-nya. Mazmur 118. Kali ini siapa yang menang? Saya transfer OVO 20.000. Yeay, semangat langsung. Ya, doa victory. Dihidupin dong kameranya. Bentar. Nggak bisa kameranya. Oh ya udah. Jadi Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Jadi yang kata-kata yang hilang tadi apa? Di pihakku. Ya, dapat. Doa victory 1 poin. Ya ampun, doa victory 1 poin. Ini Priscilla ya? Iya, Priscilla. Oke. Oke, selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa titik, ia tidak akan mengalami titik. Kayak pada buka Alkitab semua nih langsung ya. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa titik, ia tidak akan mengalami titik. Ayo, OVO, ayo, OVO. Clue-nya dong. Jangan dulu dong. Ya, Darlen silakan. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kurang tepat pas bagian mautnya itu. Aduh. Ayo. Ayo, ada yang bisa? Darlen kalau udah sekali jauh gak boleh lagi. Coba diulang dong, Kak. Beda, saya ulang tapi saya langsung kasih clue-nya. Cepat ya teman-teman ya.
Yohanes. Dah itu aja. Enak banget nih pakai baca Alkitab ya. Iyalah, namanya juga kuis Alkitab. Ada yang bisa? Kalau ada yang jawab, tapi nggak bisa, saya kasih clue selanjutnya. Oke, clue selanjutnya deh. Kasihan banget ini pada nguras otak semua teman-teman. Aduh, ngeri banget. Kasihan gue. Oke, Yohanes 8. Cepat. Priscilla. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tadi yang kata-kata yang hilang tadi apa? Menuruti firman-Ku. Sama? Sampai mengalami maut sampai selama-lamanya. Benar? Selamanya atau selama-lamanya tadi kamu bilang? Selama-lamanya. Oke, Priscilla. 1 poin. Yeay. Selanjutnya. Ini pasti gampang lah. Titik. Semua orang. Tuhan sudah dekat. Lydia Elizabeth. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Oke, betul. Yes, betul. 1 poin untuk Lydia. Selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir nih, yang terakhir ya. Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Titik, yang berarti anak-anak guru. Priscilla. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Yes, betul untuk Priscilla. Oke, itu saja pertanyaannya, soalnya. Selanjutnya, saya ingin tanya kepada Darlene, berapa skor yang ada? Oke, buat Priscilla 3 poin, Lydia 1 poin, Kak Yunisrut 1 poin, dan Kak Valda 1 poin. Jadi pemenangnya adalah? Priscilla. Oke, selamat buat Priscilla. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, sekian acara dari event Break to Eros. Sebentar, Ya, Tante Nola mau memperkenalkan. Ya, kita akan Yunis, Priscilla dan Lydia adalah anak Tante Nola loh. Yang tadi dapat poin-poin. Bangga dong. Iya. Itu aja. Ya. Biar nggak terlalu kaku ya. Kita akan, sebelum kita mengakhiri event dan juga ada beberapa sharing lagi, kita akan perkenalan karena ada beberapa teman-teman yang baru bergabung di sini ya. Jadi, kita akan perkenalan. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Samuel Yedija Theophil Purba, usia saya 18 tahun. Saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Aleta Magdalena Milo Or. Saya pelayanan di Medan, di GPDI Joshua Ministry, atau di Medan disebut Extraordinary Generation Joshua Ministry. Terima kasih. Selanjutnya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Kiel Kurniawan. Saya berumur 20 tahun. Saya berada di Klungkung, Bali, membantu pelayanan orang tua saya yang bernama Bapak Roy Kurniawan dan Ibu Katrina Ritonang di GPDI Ebenezer. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Udah terdengar? Maaf ini agak gelap kameranya. Jadi nama saya Nathanael Adonai Tandirogang. Saya berumur nah, udah terang. Saya berumur 19 tahun. Saya di sini membantu pelayanan ibu dan bapak saya di Malang. Nama ibu dan bapak saya itu Bapak Pendeta Andarias Tandirogang sama Bu Deborah. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita berkenalan dengan WL tadi. Silakan Kak. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Theophilus Marcelino Adiobel. Umur saya 21 tahun. Saya anak dari almarhum Pendeta Yahuda Purwanto yang tanggal 4 kemarin dipanggil Tuhan. Terima kasih buat semua ucapan dan doanya teman-teman. Salam kenal semua. Dan ini ada adik saya juga mau saya perkenalkan, sama-sama anak hamba Tuhan angkatan 41. Meskipun tidak ikut grup. Namanya mau diperkenalkan sendiri. Namanya Angelina Marcelina Seren Marcella, umur 14 tahun. 17. Umur 17 tahun. Adik saya. Terima kasih perkenalannya. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak. Ya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Eliezer. Ya, perkenalkan, nama saya Eliezer Silas. Umur saya 18 tahun. Orang tua saya Pendeta Semi Silas dan ibu saya Pendeta Susana. Kami tinggal di Kalimantan Tengah, pelayanan di Gereja GPD Sulam Sampit. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita perkenalan dengan dia yang dapat OVO. Hai, shalom semuanya. Perkenalin, nama aku Priscilla Maria Kasenda. Kalian bisa panggil aku Cila atau Maria. Aku anak dari Pendeta Naula Wisang dan Pendeta Henda Kasenda. Aku pelayanan di Gereja Victory Discipleship Church sebagai guru sekolah minggu, multimedia, tim praise and worship, dan tamborin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Selanjutnya yang tadi disebutkan dalam pertanyaan kuis tadi. Brother Pinkster, Borneges. Oke, perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Pinkster Borneges Pomo. Saya dari Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Gereja saya di GPDI Immanuel. Kesikan Bantul, saya anak dari Bapak Samuel Tripomo yang tadi khotbah dan Ibu Silvi Entahu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin sharing, tanya-tanya sama kakak, boleh ya? Selain dalam pelayanan, kegiatan apa-apa aja sih yang kakak jalani juga? Saya pernah juga lihat sih, waktu itu kakak ada produksi musik. Boleh nggak sharing apa sih kegiatan-kegiatannya lebih dalam lagi kepada kita semua? Oke. Selama ini sih kegiatan saya ya bisa dibilang tuh bahasa gaulnya tuh freelancer, tapi kenyataannya pengangguran. Nggak benar. Jadi kayak gitu. Jadi ya ketika ada proyek-proyek yang berhubungan dengan video, audio gitu, terkadang aku juga membantu. Misalnya ada temanku atau ada kampus-kampus, misalnya rata-rata sih karena sekarang pandemi, jadi kayak event-event online, virtual gitu sih yang istilahnya aku kegiatanku selama ini yang mengisi waktu luangku itu sih. Kira-kira pas kakak pertama kali gabung di Breakthrough Eros ini, apa sih kesan-kesannya, apa yang kakak first impression lah tentang Breakthrough Eros ini? Terus kesannya senang sih, karena
yang jelas tuh senangnya adalah ketemu sama teman-teman yang senasib, jadi nasib kita sama, jadi merasa tidak sendiri. Jadi itu sih, ya itu apa namanya, ya mungkin cukup berlebihan, tapi senang sih dapat teman-teman yang istilahnya senasib, jadi kita bisa saling sharing apa yang istilahnya kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, terlebih membantu papa mama kita, itu sih. Wah, luar biasa. Berarti bisa ketemu teman-teman yang senasib, yang sepenanggungan dalam pelayanan dalam pelayanan orang tua ya. Tapi puji Tuhan kita bisa dipertemukan di sini. Thank you Brother Pinkster buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya di sini ada Gerald Komaling dan adiknya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gerald Gideon Komaling. Umur saya 15 tahun dan orang tua bernama Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Pelayanan di GPDI Betsean Sidoarjo dan status masih pelajar ya. Dan pelayanan di bidang singers. Shalom semua, perkenalkan nama aku Gila Giovanti Komaling, umurku 8 tahun. Aku anak dari pendeta Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Aku pelayanan di GBD Betsean Sidoarjo. Itu aja perkenalanku. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Ya ampun deh, suara kamu imut banget. Oke, selanjutnya ada kakaknya, kakak dari mereka. Hai semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Nama aku Gabriela Gloria Komaling, bisa dipanggil Gaby, umurnya 21 tahun. Papaku Happy Komaling, juga Esther Lumanau. Pelayanan di GPD Betsean Sidoarjo. Sekarang statusnya mahasiswi, tapi juga lagi kerja di Bekasi. Salam kenal. Salam kenal. Kak, aku ingin tahu Kak, apa sih kesan-kesannya Kakak ketika bergabung di Breakthrough Arrows kali ini? Di dalam event dari tanggal 3 sampai sekarang ini, apa sih kesan-kesannya Kakak yang Kakak dapatkan? Sorry, suaranya kecil, Pak. Oh, kekecilan ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Apa sih kesan-kesan dari Kak Gabriela ketika bergabung di Star Generation, ketika mengetahui ada dibentuknya komunitas anak-anak hamba Tuhan Sekolah Alkitab Batu Malang Angkatan 41, apa first impression dari Kakak sendiri? Yang pertama pasti senang banget bisa ketemu teman-teman baru, apalagi sama anak-anak hamba Tuhan, terus bisa sharing, berbagi cerita, pengalaman gimana di kehidupan di pelayanan. Ya, senang banget ketemu kalian semua. Makasih udah diajakin gabung. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya di sini ada Gracia. Halo. Pasti ini adiknya Sam. Teman semuanya, shalom. Shalom. Perkenalkan, nama aku Gracia Dolphin Anggreni Manila, bisa dipanggil Gracia atau GG. Ya, usia aku 17 tahun. Aku anak dari Pendeta Petrus Manila dan juga Ibu Esther Pandean. Dan saat ini pelayanan di Malang di Gereja Pantekosta Alpha Omega. Terima kasih. Terima kasih juga. Salam buat Kak Sam ya. Siap, Kak. Ya, Tuhan memberkati. Oke, selanjutnya di sini ada Priscilla Paulus. Halo. Shalom semuanya, nama aku Priscilla Paulus, umur aku 14 tahun. Aku anak dari Pendeta Billy Paulus dan Imelda Penanginan. Tempat pelayanan di Gereja GPI Hebron Bitung. Aku melayani sebagai pemain keyboard dan pemain tamborin di gereja. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Darlene. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darlene Tambahani, umur 17 tahun, anak dari Pendeta Jonathan Tambahani, dan
Ibu Febelio, pelayanan di GPDI Mahanaim Dendingan Dalam Manado, dan membantu sebagai pelayanan musik. Terima kasih, salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga, salam kenal. Selanjutnya ada Kenzo. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Kenzo Mutu Tamasoa, umur 13 tahun, tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Anak dari Peter Jackson Tamasoa dan Orpa Diana Tailongan. Dan pelayanan saya ada di GPDI Narwastu Bekasi. Salam kenal. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya terakhir sudah mau selesai semua ya. Oke. Halo. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Lydia Elizabeth. Aku umurnya 17 tahun. Aku anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Naula Novita Wisang. Pelayanan aku di Kota Tangerang di Victory Discipleship Church. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, ini ada Kak Valda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valda Claudia Toganti, umurku 20 tahun. Aku anak dari Pendeta Anton Toganti, mamaku Meike Pandean. Aku sekarang membantu pelayanan di GPDI Jemaat Siaga Jakarta Pusat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira ada yang belum ya? Oke, kayaknya semua sudah ya, teman-teman. Oke, karena mungkin ada beberapa yang juga udah keluar, tapi nanti akan dibuat announcement di grup WA bahwa nanti games terakhir besok hari, karena besok tanggal 20, kita akan ada games yang berbeda dari sebelumnya, yaitu games nama-nama atau semua hal tentang anggota-anggota Star Generation. Jadi sekian lama kita berkenalan terus, mungkin rasanya bosan, tapi itu adalah clue-clue dari pertanyaan besok. Jadi nanti pertanyaannya akan berbentuk Kahoot ya. Jadi akan ada berbentuk gambar. Jadi mungkin salah satu dari teman-teman wajah kalian akan ada muncul di pertanyaan itu, ya. Kami sudah screenshot di sini. Jadi akan muncul di pertanyaan Kahoot. Oleh karena kita sudah sering berkenalan satu sama lain, dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi siap-siap buat besok ya teman-teman. Mungkin bosan banget ya bolak-balik perkenalan-perkenalan, tapi ada tujuannya. Terakhir tanggal 20 itu akan menjadi event yang unik, di mana kita akan ada kuis tentang anggota-anggota dari Star Generation. Dan hadiahnya, hadiahnya nggak kebersamaan. Semoga sih nggak, kita sedang memikirkan dulu. Hadiahnya ya ujung-ujungnya kebersamaan sih ya, ujung-ujungnya. Tapi masalah nominal kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Samuel Pomo sudah bergabung, sudah memberikan firman yang luar biasa. Terima kasih buat Om Fenly Momongan yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga buat Tante Nola yang bergabung. Dan teman-teman semuanya, sampai ketemu besok tanggal 20. Tuhan Yesus memberkati. Bye.